Nah ini kan selama ini kita melihat bahwa masyarakat desa, petani masih jauh dari sejahtera. Jauh dari kata sejahtera. Jadi koperasi ini akan menjadi agregator hasil-hasil pertanian itu bisa dikumpulkan oleh koperasi, lalu koperasi lah yang akan memasarkan ke off-taker atau ke konsumen akhir. Kekhawatiran kita kalau di awal nanti simpan pinjam dijalankan ada macet seperti yang Mbak Una sampaikan tadi kan akhirnya nanti pembayaran ke bank ini juga menjadi macet. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Khairuna dalam program podcast Mau Tahu Aja Mistar TV. So, di podcast kali ini kita akan ngebahas terkait satu program yang benar-benar ditunggu oleh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, dan sedang dikerjakan atau sedang disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Dan program ini terkait Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Dan ini langsung kita bahas terkhususnya untuk Sumatera Utara bersama Bapak Naslindo Sirait selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak Una. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini lancar ya Pak ya? Lancar. Oke, Pak, tadi seperti yang Una bilang di awal, kita akan ngebahas terkait Koperasi Desa Merah Putih nih Pak. Sebelum kita lebih jauh, boleh nggak sih Pak dijelasin dulu sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa dan kenapa namanya Koperasi Desa Merah Putih? Iya, ini gagasan dari Bapak Presiden Prabowo dengan keluarnya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005, di mana diharapkan seluruh desa di Indonesia dan juga kelurahan memiliki satu lembaga ekonomi di tingkat desa yang berbasis koperasi. Ini sebenarnya untuk memastikan bagaimana ekonomi dikelola secara bersama. Dalam Undang-Undang Dasar, dalam konstitusi kita sebenarnya sudah diatur ada 3 jenis kelembagaan berusaha. Usaha yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMN, usaha individu bisa bentuk PT, CP, usaha dagang, tetapi pasal 33 itu mengamanatkan usaha bersama itu namanya koperasi. Jadi kalau lebih dari 1 orang, itu namanya usaha bersama, bentuknya koperasi. Nah, latar belakang ini kita melihat misalnya di desa itu banyak potensi di desa. Baik pertaniannya, juga misalnya untuk konsumsi masyarakat di desa. Nah ini kan selama ini kita melihat bahwa masyarakat desa, petani masih jauh dari sejahtera. Jauh dari kata sejahtera. Misalnya mereka mendapatkan pupuk yang mahal langka, dikuasai oleh beberapa oknum. Apabila mereka mendapatkan pupuk, hasil panennya juga dihargai oleh tengkulak dengan harga yang murah. Lalu mereka untuk menjual ke kota, hasil-hasil pertanian ini juga menjadi sangat jauh dan mahal. Itulah yang akan diputus, rantai pasok yang begitu panjang ini akan diputus dengan adanya kelembagaan koperasi. Jadi koperasi ini akan menjadi agregator hasil-hasil pertanian itu bisa dikumpulkan oleh koperasi. Jadi petani nanti akan fokus di hulu, di budidaya, lalu koperasi lah yang akan memasarkan ke off-taker atau ke konsumen akhir. Demikian juga keperluan-keperluan yang diperlukan oleh petani. Mereka memerlukan bibit, pupuk, pestisida, alat-alat pertanian yang selama ini mungkin jauh didapat dari kota. Itu nanti koperasi yang akan menyediakan di level desa. Jadi akan menjadi dekat sekaligus juga murah. Dan tentunya mereka bisa mendapatkannya, tidak langka seperti yang sekarang ini. Dan juga soal pendanaan, jadi kalau petani memerlukan biaya, mereka bisa menyimpan tapi sekaligus juga meminjam dari koperasi ini. Jadi itu tujuan dari koperasi ini oleh Bapak Presiden, bagaimana supaya potensi di desa itu benar-benar dikelola
bersama oleh masyarakat dalam bentuk koperasi. Berarti sekaligus dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini untuk memperbaiki ekonomi desa juga ya Pak ya? Sangat betul, memberikan lapangan pekerjaan juga dan memberikan harga yang wajar untuk petani, harga panennya dihargai wajar. Tapi bagi kita di masyarakat di kota juga kita akan mendapatkan harga yang wajar juga. Jadi inflasi juga bisa dikendalikan. Kalau selama ini kan itu dikuasai oleh beberapa pedagang ya atau tengkulak gitu, sehingga mereka bisa mempermainkan harga. Nah, dengan adanya distribusi yang lancar ini, baik konsumen di kota maupun petani sebagai produsen akan mendapatkan harga yang wajar. Oke, nah program dari Koperasi Desa Merah Putih ini Pak udah sampai tahap mana? Nah, sejak keluarnya Impres 9 tahun 2025, kita di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh Bapak Gubernur, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, telah mengumpulkan seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, dengan menghadirkan menteri pada waktu itu dan dilakukan sosialisasi akan tujuan manfaat dan bagaimana cara mendirikan koperasi ini. Dan Bapak Gubernur juga melakukan monitoring dan mengkoordinasikan pembentukan di Sumatera Utara, sehingga target tanggal 30 Mei kemarin kita berhasil mendirikan koperasi desa kelurahan sebanyak 6.110 di Sumatera Utara. Itu adalah jumlah desa dan kelurahan. Jadi 100% Sumatera Utara memiliki koperasi desa kelurahan Merah Putih. Oke, berarti ini tahap sosialisasinya sudah selesai dan lanjut ke penyediaannya. Jadi sosialisasi pembentukan melalui musyawarah desa, musyawarah kelurahan sudah terbentuk. Jadi koperasinya terbentuk, ada kepengurusan, ada pengawas ya, dan anggota sudah mendaftar. Nah, sekarang tahapannya itu adalah tahapan untuk mendaftarkan pengesahan ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan badan hukum. Nah, posisi per hari ini itu sudah di angka 55%. Jadi sampai nanti tanggal 30 Juni yang akan datang diharapkan yang 6.110 itu sudah berbadan hukum. Tapi di dalam menjalani masa-masa ke depan ini kita juga menghimbau masyarakat untuk aktif mendaftarkan diri menjadi bagian dan jadi anggota dari koperasi ini. Dan kami senang diundang di Mistar ini untuk bisa sekaligus mensosialisasikan program yang begitu bagus ini supaya nanti masyarakat boleh mendapatkan informasi yang utuh. Oke Pak, koperasi namanya ini sedikit di kalangan masyarakat koperasi ini sedikit negatif. Yeah. Nah, apa sih Pak yang membedakan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini dengan koperasi-koperasi yang lain yang ada di Sumatera Utara? Seluruh Indonesia ini. Iya, jadi sebenarnya ya koperasi itu kalau kita lihat secara badan hukumnya ya itu baik ya, bagaimana bisa dikelola bersama-sama. Okay. Jadi usaha yang dikelola bersama tentu akan banyak pengawasannya, modalnya juga banyak karena dari kumpulan dari anggota, dan tentu ide-idenya juga banyak dibandingkan satu yang memiliki gitu. Jadi ownership yang merasa memiliki itu banyak. Itu secara idealnya sangat ideal sekali. Hanya saja memang dalam perjalanan bangsa kita selama ini banyak juga praktek-praktek yang membuat koperasi itu menjadi kurang populer, bahkan mungkin stigma negatif melekat pada koperasi. Benar Pak. Banyak koperasi hanya identik sebagai simpan pinjam, padahal sebenarnya semua usaha-usaha itu bisa dikelola oleh koperasi, baik di bidang sosial, misalnya di pendidikan, sekolah, rumah sakit, di keuangan, sektor-sektor real, peternakan, perikanan, itu semua bisa dikelola. Jadi apa usaha-usaha yang bisa dikelola PT, itu juga bisa dikelola oleh koperasi. Nah, kita berharap momentum yang terjadi saat ini, Koperasi Merah Putih ini, yang membedakannya dengan koperasi yang lain, basisnya sama, berbasis anggota bersama, hanya saja ini khusus untuk komunitas di desa dan di kelurahan. Jadi keanggotaan Koperasi Merah Putih itu tidak boleh di luar dari masyarakat di desa itu. Jadi satu desa dia ber-KTP di situ, dia anggota dari Koperasi
merah putih, atau satu kelurahan dia masyarakat di kelurahan itu dia menjadi anggota dari koperasi kelurahan merah putih. Jadi dari kelurahan lain nggak boleh masuk, dari desa lain yang nggak boleh masuk. Kalau koperasi di luar koperasi merah putih kan seperti koperasi simpan pinjam atau koperasi petani sawit misalnya, atau koperasi peternakan sapi, itu keanggotaannya bisa lintas desa, lintas kecamatan, bahkan lintas kabupaten dan lintas provinsi. Itu. Jadi kalau ini khusus dia untuk satu desa, satu koperasi, kira-kira seperti itu. Nah, satu desa, satu koperasi. Untuk masyarakatnya ini ikut serta ke dalam koperasi ini bagaimana Pak? Adakah syaratnya atau seperti apa? Syaratnya itu ya dia sudah cukup dewasa, punya KTP. Oke. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan menjadi anggota koperasi merah putih, silakan nanti datangi koperasi kelurahan atau koperasi desa merah putih yang sudah terbentuk di desanya. Dan pada kesempatan ini kita mendorong supaya ini benar-benar dimanfaatkan para pemuda khususnya juga, supaya mereka belajar bahwa bergotong royong tidak hanya terjadi di persoalan-persoalan sosial, tapi berusaha juga bisa bergotong royong gitu. Nah ini harus kita buktikan bagaimana mereka mengelola potensi di desanya atau di kelurahannya, baik di produksi maupun di konsumsi maupun distribusi, peluang-peluang usaha yang ada. Mereka nanti mengumpulkan modal dari mereka sendiri, mereka menggunakan sendiri jasa koperasi itu, produk-produk koperasi itu, dan mereka akan mendapatkan manfaat, yaitu sisa hasil usaha dari koperasi itu. Jadi nanti akan tumbuh bersama-sama, berkeadilan bersama-sama, dikelola secara bersama-sama. Demokrasinya juga ada di dalam koperasi itu. Nah, pastinya ini dibutuhkan banyak kali Pak, kerjasama untuk merealisasikan ini. Oh iya, betul. Nah, untuk mencapai itu gimana Pak? Menurut pandangan Bapak? Ya, memang saat ini kita sedang mempersiapkan kelembagaannya dulu. Jadi di tahap awal ini kami akan mengurus pengesahan badan hukum. Dari situ nanti kita akan membentuk NPWP-nya. Jadi mereka harus menjadi wajib pajak badan. Nanti dari NPWP ini mereka harus mengurus nomor induk berusaha. Jadi kalau usaha itu kan harus ada izin-izin usahanya. Misalnya usaha apotik, harus ada izin usaha apotik. Misalnya memperdagangkan sembako, mereka harus punya izin perdagangan. Kalau nanti misalnya usahanya itu di perikanan, mereka harus punya izin di sektor perikanan. Usahanya di transportasi, harus ada izin transportasi. Itu sudah berarti ada pengaturannya. Semuanya harus didaftarkan, harus Pak? Dan didaftarkan. itu pihak koperasi yang membantu untuk mendaftarkannya. Kita akan fasilitasi. Kami sudah bertemu dengan Kanwil Pajak untuk memfasilitasi NPWP-nya. Kami juga sudah bertemu dengan Himbara, Himpunan Bank Negara, dan juga Bank Sumut agar difasilitasi membentuk rekening. Nanti setelah selesai itu mereka mengajukan pembiayaan. Jadi apa yang menjadi proposal bisnis mereka itu diajukan kepada Himbara, dan nanti Himbara akan memberikan pinjaman. Jadi bukan bantuan lepas, tapi pinjaman untuk melaksanakan, mendanai seluruh usaha-usaha yang akan mereka jalankan. Selain Himbara tadi Pak, apalagi uang yang bisa dibilang itu untuk mendanai koperasi ini, pembiayaan dari koperasi Desa Merah Putih ini didapat dari mana? Sementara kan Indonesia lagi di tahap pemangkasan dana. Baik, pertama kekuatan koperasi itu harus dari dalam. Jadi kalau mereka misalnya punya anggota 500 orang, mereka punya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah itu harus mereka kuatkan dari dalam. Mereka harus rajin menyimpan, membayar iurannya, ya. Dan setelah itu nanti baru mereka mengajukan proposal bisnis yang layak tentunya. Contoh yang layak itu penyediaan LPG. Penyediaan pupuk itu kan sudah pasti layak gitu. Atau bisnis apotik karena kita butuh obat yang murah. Atau bisnis sembako itu pasti layak. Nah, membutuhkan dana misalnya 1 miliar gitu ya. Nah itu nanti proposal bisnisnya itu diajukan ke perbankan. Perbankan menilai layak, dilihat juga dari komitmen mereka.
maka itu nanti akan diberikan sebagai pembiayaan, tentu dengan tenor waktu pengembalian dengan bunga yang murah, dan tentu dengan usaha-usaha yang dilakukan secara jujur, bertanggung jawab. Nanti kami juga akan buat digitalisasi sehingga untuk potensi fraud korupsinya tidak ada. Jadi terkelola dengan transparan. Jadi orang nanti belanja tidak lagi ada kelihatan uang, pengurus tidak akan melihat uang, semua itu dengan transaksi digital. Karena hampir desa-desa kita kan sudah ada internet. Tinggal nanti ada QRIS, nanti semua itu sudah bisa belanja secara digital. Nah, dari mana lagi sumber-sumber yang lain selain dari anggota sendiri, dari pendanaan dari pembiayaan dari perbankan? Pemerintah desa bisa membantu, pemerintah kabupaten, APBN, APBD juga bisa membantu. Tapi kita melihat sebenarnya bantuan dari pemerintah ini lebih kepada pelatihan manajemen, ya, pelatihan pembukuan, digitalisasi, pelatihan pengawasan, lebih kepada dukungan teknisnya gitu. Nah, tapi kalau pembiayaan usaha untuk investasi dan operasionalnya Koperasi Merah Putih ini diharapkan memang muncul dari kekuatan dari dalam dan juga pembiayaan dari Himbara. Kalau itu bisa dilakukan sebenarnya sudah cukup baik. Nanti pemerintah tinggal nanti membantu dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Kira-kira seperti itu. Itu kan pastinya menjadi harapan yang positif ya Pak ya untuk menuju itu. Tapi ketika nanti pada saat ada pendanaan yang diberikan oleh koperasi, tapi ada salah satu anggota yang tidak mampu membayar atau ya mereka tidak mau membayar, itu bagaimana Pak? Ya, maka di awal ini kalau saya menyarankan, awal ini usahakan Koperasi Merah Putih ini jangan langsung masuk di simpan pinjam ya, tapi lebih kepada sektor real. Misalnya usaha-usaha tadi, penyediaan sembako, penyediaan obat, apotik, penyediaan pupuk, alat-alat pertanian, mengambil hasil-hasil pertanian, pergudangan, termasuk transportasi. Itu semua menjanjikan karena selama ini itu dikerjakan oleh para tengkulak, rentenir, toke ya. Nah, kalau itu sekarang diambil oleh koperasi, oleh masyarakat pasti menjanjikan. Dari situ mereka akan mampu untuk mengembalikan pokok dan bunga dari pinjaman ke bank tadi. Nanti kalau ke depan setelah 3 tahun, 4 tahun mereka sudah solid, mereka sudah saling percaya mempercayai, barulah mungkin mereka bisa masuk ke model bisnis simpan pinjam. Tapi kalau di awal mungkin karena perlu dibangun sistem, perlu dibangun transparansi, perlu dibangun saling mempercayai, itu mungkin jangan di awal-awal. Itu bisa dibuat di tahun ketiga atau tahun keempat. Jadi usaha-usaha sektor real yang bisa menghasilkan uang untuk mengembalikan pinjaman tadi dan bunganya, itu yang harus mereka lakukan. Kekhawatiran kita kalau di awal nanti simpan pinjam dijalankan ada macet seperti yang Mbak Una sampaikan tadi kan, akhirnya nanti pembayaran ke bank ini juga menjadi macet. Kira-kira itu solusi dari pengalaman kita selama ini, tapi kita percaya dengan gotong royong, dengan kebersamaan, dengan transparansi, dikelola dengan jujur, kita yakin ini koperasi ini akan bisa memenuhi semua kewajiban-kewajibannya. Nah, setelah melakukan semua sosialisasi dan penjelasan yang Bapak bilang tadi, setelah itu bagaimana Bapak melihat antusias masyarakat terkhususnya di Sumatera Utara ini Pak, terkait koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini? Dari pengalaman kita turun ke lapangan ya, masyarakat sangat antusias. Bahkan setelah selesai musyawarah desa, musyawarah kelurahan, masih banyak masyarakat yang menghubungi kami supaya mereka diikutkan jadi pengurus. Hanya saja memang menjadi pengurus dan pengawas itu harus diputuskan di musyawarah desa. Lalu kita sarankan supaya ikut menjadi anggota saja. Karena prinsip anggota koperasi itu dia juga ikut mengawasi gitu ya. Jadi walaupun sudah ada pengawas, ada pengurus, masing-masing anggota ikut mengawasi karena itu adalah milik mereka juga, ownership-nya gitu. Nah, jadi kita berikan dulu kepercayaan kepada pengurus-pengurus yang sudah terpilih, nanti kan bisa dievaluasi di RAT berikutnya. Jadi mekanisme demokrasi pergantian pengurus itu nanti ada di RAT. Jadi kalau ditentukan misalnya
3 tahun atau 5 tahun. Nanti di 3 tahun itu ada pergantian. Tapi seandainya misalnya dalam perjalanan 3 tahun itu dianggap tidak mampu, mereka bisa melakukan rat luar biasa. Tapi namanya rat luar biasa ini jangan dibiasakan menjadi rat biasa gitu ya. Kalau memang benar-benar misalnya tidak mampu, maka boleh dilakukan. Karena kemarin memang di awal ini kan karena kita harus memenuhi target, jadi pelaksanaannya juga kita kejar. Nah, jadi mungkin belum semua masyarakat kita untuk menerima informasi ini, jadi mereka sedikit terlambat untuk ikut terlibat menjadi pengurus. Nah, jadi kita lihat antusiasme masyarakat tinggi. Di media sosial juga seperti itu. Jadi ada yang positif, ada juga yang khawatir apakah ini nanti berhasil atau gagal. Nah, ini kan berarti antusias sebenarnya. Cuma tentu masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran dan keraguan. Inilah fungsinya. Salah satu podcast kita ini bisa menjelaskan kepada masyarakat Sumatera Utara. Tapi Pak, boleh dijelaskan secara rinci lagi nggak sih Pak terkait kepengurusan dan juga pendanaannya itu tadi? Karena mungkin masih belum jelas nih Pak. Sebenarnya ketika nanti udah diresmikan itu di tanggal 12 ya Pak ya, 12 Juni. Ya. Juli ya. Ya, Juli. Di 12 Juli. Nah, itu sistemnya itu seperti apa gitu loh Pak? Apakah nantinya mereka akan ke rumah atau memang ada tuh satu tempat yang menjadi kantor dari koperasi ini sendiri? Itu gimana Pak? Iya, jadi setelah musyawarah desa kemarin, mereka sebenarnya kan sudah terbentuk pengurus. Oke. Ada pengurus, ada pengawas. Pengawasnya itu salah satu kepala desa ex officio, 2-nya anggota dari masyarakat. Nah, mereka harus menyiapkan kantor. Kantornya itu bisa menggunakan kantor-kantor yang ada sekarang, atau gedung-gedung pemerintah yang tidak terpakai, atau mungkin ada punya masyarakat yang dihibahkan atau dipinjam pakaikan. Jadi itu harus dipersiapkan menjadi kantor resmi pelayanan, sehingga nanti masyarakat datang berurusan dengan koperasi di situ. Nanti pengembangan berikutnya dengan pembiayaan yang mereka ajukan, mereka juga bisa membuat lebih bagus lagi. Misalnya kantor itu sudah ada di situ apotik, ada klinik, ada juga gudang, ada cold storage, ada penjemuran untuk lantai jemur, ada juga untuk transportasi. Jadi dia menjadi sebuah pusat distribusi, pusat produksi, pusat konsumsi, termasuk gerai ya, toko sembako, nanti mereka siapkan di situ. Nah, tapi misalnya ada plafon 3 miliar, jangan 3 miliar ini habis untuk bangunan. Nah, ya katakanlah misalnya dari 3 miliar ini 700 juta untuk membuat gudang yang representatif, kantor yang representatif. Nah, sisanya itu kan bisa untuk investasi dan juga untuk operasional supaya nanti bisa mengembalikan secara keseluruhan pinjaman itu. Jadi jangan habis untuk hal yang tidak menghasilkan, kira-kira seperti. Tapi kantor itu penting supaya nanti wajah desa itu juga terlihat baik, masyarakat juga akan bisa terlayani dengan baik. Di koperasi mereka bisa belanja, bisa simpan uang di sana, bisa meminjam uang di sana. Mengingat banyaknya koperasi yang akan dibentuk ini ya Pak, dari 6.110 desa yang sudah disosialisasikan, bagaimana Bapak akan melakukan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan Pak, agar koperasi Merah Putih ini tetap berjalan sesuai prosedur yang diinginkan? Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan, dalam tahap ini kita sekarang ada satu pilot project mock-up. Jadi ada percontohan. Ya. Jadi kami sudah usulkan ke pemerintah pusat untuk dijadikan koperasi percontohan. Nah, nanti pemerintah pusat akan menentukan. Pak Gubernur sih berharap setiap kabupaten ini punya satu koperasi percontohan. Jadi nanti desa-desa yang ada di kabupaten itu bisa mencontoh desa yang sudah ada. Nah, koperasi percontohan ini tentu sudah harus aktif. Keanggotaannya, SOP-nya, usahanya sudah jalan, kantornya juga sudah jelas. Jadi orang nanti datang buat belajar SOP di sana. Model bisnisnya seperti apa, pembagian tugas, divisi-divisinya seperti apa, pembukuannya seperti apa. Nah, itu tentu kami harus persiapkan percontohan-percontohan sehingga nanti lebih mudah
koperasi-koperasi lain untuk belajar. Di samping itu, tentu kami akan mengajarkan mereka menyusun proposal bisnis untuk diajukan ke bank. Karena ini kan masyarakat yang mungkin selama ini belum terbiasa dengan menyusun proposal bisnis, usaha, kelayakan usaha, kita akan susun gitu. Lalu kita juga akan ajari mereka manajemen bisnis, kita akan ajari mereka juga digitalisasi, akuntansi, kepemimpinan, dinamika kelompok, dan juga pengawasan. Jadi pengawasannya itu bersumber dari dalam, pengawas sendiri, tapi pemerintah kabupaten, karena koperasi-koperasi ini kewenangannya nanti di kabupaten, koperasi primer, nanti kita akan memperkuat pemerintah kabupaten, dinas koperasi untuk melakukan pembinaan supaya jangan sampai sudah melenceng jauh baru kita hadir. Jadi memang betul-betul harus kita tuntun, kita arahkan dan kita bina. Kira-kira kapan nih Pak koperasi contoh ini akan dijalankan atau sudah berjalan? Ini sedang evaluasi, jadi usulannya sudah kita usulkan, sedang evaluasi, mudah-mudahan tidak terlalu lama dari sekarang sudah berjalan. Dan kami juga turun memastikan lokasinya, memastikan kesiapannya, pengurusnya, partisipasi anggota, termasuk komitmen kepala daerah, bupati, wali kota, dan komitmen para stakeholder yang ada di daerah itu. Oke, nah pastinya Pak setiap program besar ini pasti memiliki tantangan ya Pak ya. Iya, betul. Nah, boleh nggak Pak sedikit diceritakan tantangan yang saat ini Bapak alami dengan mensosialisasikan program dari Koperasi Merah Putih ini? Pertama memang tantangan geografis ya. Jadi desa-desa kita itu kan tidak semua bisa dijangkau dengan baik. Jadi Benar, Pak. informasi mungkin agak terhambat untuk bisa sampai. Yang kedua, tantangan SDM. Jadi SDM kita yang tinggal di desa itu mungkin terbatas ya, kualitasnya maupun kuantitasnya. Jadi ada juga beberapa desa tidak mau jadi pengurus, sampai akhirnya kita diskusikan terus, akhirnya mereka mau jadi pengurus. Nah jadi SDM, geografis, dan tentu tantangan yang lain nanti akan banyak orang yang selama ini sudah bermain bisnis sebagai tengkulak, sebagai pengijon, pasti mereka tidak suka dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini, tapi kita akan bisa bekerja sama. Jadi jangan dihambat, jangan dipertentangkan. Jadi usaha-usaha yang ada di sana pun jangan sampai mati. Begitu penyampaian dari Pak Gubernur dan juga dari Pak Presiden. Nanti kita bisa buat kerjasama bisnis. Jadi selama ini misalnya ada di situ toko, dia yang berjualan. Nah dia yang belanja ke pusat kota. Nah nanti dia bisa belanja ke koperasi kita. Jadi koperasi kita yang berhubungan dengan Bulog, dengan distributor produsen minyak goreng gitu. Jadi toko itu belanja ke kita saja. Silakan dia tetap bisa mengecer mungkin barang-barang yang umum boleh aja gitu. Tapi barang-barang pokok seperti LPG, seperti itu, beras, itu bisa ada di koperasi. Kira-kira seperti itu. Berarti memang Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini memang diperuntukkan untuk masyarakat dan juga dikasih pemahaman-pemahaman terkait bagaimana pemasarannya, pelatihannya, dan juga wadah untuk menjadi lebih, istilahnya untuk berbelanja itu lebih murah. Lebih murah dan lebih dekat, ya kan? Iya. Tersedia dengan cepat, dekat. Gitu. Benar banget. Nah pastinya kan itu butuh pelatihan ya Pak ya? Betul. Memberi pemahaman kepada masyarakat-masyarakat terkait itu. Nah, bagaimana pelatihan-pelatihan yang nantinya akan diberikan? Gambaran seperti apa pelatihan yang akan didapat oleh masyarakat nantinya, Pak? Ya, tentu kepada masyarakat kita akan ajarkan menjadi anggota koperasi itu tidak boleh pasif, tapi harus aktif. Karena mereka yang punya usaha itu. Jadi kalau berkembang nanti koperasi itu, dia akan mendapatkan SHU. Selain dia mendapatkan harga murah dan mudah terjangkau. Jadi kita ajarkan ownership-nya. Bagaimana juga dia memiliki tanggung jawab dan juga aktif mengawasi. Jadi kalau ada praktek-praktek yang tidak baik, langsung dia berikan nasihat kepada pengurus dan kepada penasihat. Nah itu nanti sosialisasi, literasi koperasi ini perlu kita sebarluaskan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, itu kan lebih efektif hari ini. Benar. Lalu kita akan memperkuat tata kelola pengurusnya. Jadi mereka harus kita perkuat dari sisi manajemen risiko, juga dari sisi keuangan misalnya kita perkuat, dan juga dari kerjasama koperasi. Jadi koperasi-koperasi yang di desa itu nanti kita
buat kerjasamanya apakah tingkat kecamatan, apa tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi dan nasional, sehingga dia menjadi sebuah jaringan yang sangat besar, sehingga skala ekonominya juga menjadi besar. Karena kalau kita bicara desa mungkin skala ekonominya masih kecil. Masih kecil. Nah, kalau kita bicara ekspor wortel dari Tanah Karo itu kan perlu puluhan ton gitu. Jadi mungkin harus beberapa desa atau mungkin beberapa kecamatan. Jadi ke depan kami akan berpikir membentuk koperasi sekunder di tingkat kabupaten misalnya atau di tingkat kecamatan. Lalu nanti ada pusat koperasi atau induk koperasi di tingkat provinsi yang bisa juga memberikan bantuan fasilitasi pendidikan, pelatihan, termasuk pembiayaan kalau diperlukan likuiditas gitu, kalau mereka membutuhkan likuiditas, tapi lebih kepada membangun sebuah skala ekonomi yang lebih optimal. Karena kalau hanya satu desa menghasilkan komoditas untuk diekspor terlalu kecil. Benar. Tapi kalau dia bicara satu kabupaten, itu bisa terpenuhi size-nya untuk skala ekonominya, kira-kira seperti itu. Pastinya masyarakat juga ingin tahu nih Pak perkembangan dari program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini. Nah, masyarakat itu bisa dapat mengakses berita-berita itu dari mana aja Pak? Ya, boleh langsung datang ke kantor desa. Oke. Untuk menanyakan siapa pengurus koperasi Merah Putih atau ke kelurahan siapa pengurus supaya mereka mendaftar menjadi anggota. Dan kalau ada misalnya kepala desa atau lurah yang tidak memberikan informasi atau menghalang-halangi, mereka bisa melaporkannya itu ke Dinas Koperasi Kabupaten. Oke. Nah, nanti kita akan sampaikan informasi ini, kita sebarluaskan bahwa itu bebas dan tidak ada paksaan. Jadi bebas siapapun. Selama dia warga di situ, mau dia pegawai negeri, pegawai swasta, dia bisa ikut menjadi anggota dari koperasi. Ini kesempatan yang bagus untuk membangun ekonomi kita, sekaligus juga membangun ekonomi komunitas di desa kita itu secara bersama-sama. Pastinya untuk mau ikut menjadi anggota koperasi Merah Putih ini harus ada usaha. Kan Pak ya, usaha yang dibidangi mereka. Nah, usaha seperti apa yang kemungkinan akan terrealisasi ataupun pendanaannya diterima oleh koperasi ini? Ya, jadi dalam impres itu kan usaha-usaha itu nanti seperti penyediaan 9 bahan pokok penting ya. Iya. Seperti beras, LPG gitu. Yang kedua juga bisa mengambil mengagregator hasil-hasil pertanian. Jadi nanti akan punya gudang cold storage atau gudang kering. Yang selama ini petani terijon kepada tengkulak ya. Jadi itu nanti diputus. Jadi itu usaha kedua. Bisa juga menyediakan apotik dan klinik, juga usaha simpan pinjam dan usaha-usaha yang lain. Misalnya memberikan pupuk. Oke. Juga LPG 3 kilo, termasuk juga peralatan pertanian untuk mesin-mesin pertanian yang dibutuhkan, itu bisa diusahakan oleh koperasi. Tergantung, jadi kalau di situ misalnya banyak nelayan, apa kebutuhan nelayan itu bisa disiapkan oleh koperasi. Kalau di situ perkebunan, peternakan, pariwisata nanti disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa maupun kelurahan itu. Berarti industri itu juga termasuk lah ya Pak? Termasuk, sampai mereka misalnya bisa punya gilingan padi misalnya. Boleh, sampai nanti suatu saat koperasi itu punya PKS mini. Yang selama ini yang punya PKS itu kan hanya orang-orang tertentu yang memiliki modal yang besar. Tapi kalau di situ semua petani sawit, kan tidak tertutup kemungkinan TBS mereka bisa giling sendiri untuk menjadi CPO. Modalnya tadi mereka bisa ajukan ke perbankan, ke Himbara. Nah, kalau misalnya dia ketika ada koperasi Merah Putih ini dia baru mau memulai usaha itu gimana Pak? Apakah itu bisa? Iya, bisa. Jadi nanti yang dilihat oleh Himbara, karena ini kan memang pembentukannya baru ya. Iya. Ada memang yang tertransformasi, tapi untuk Sumatera Utara relatif semua baru. Jadi yang dilihatnya itu adalah visible nggak ini usaha oleh perbankan. Lalu berarti dilihat dari proposal yang mereka proposalnya ini layak gitu. Nah, walaupun nanti ada penjaminnya itu ya barang yang akan dibeli atau barang yang akan dibangun. Jadi kalau mereka mau punya gudang, butuh gudangnya itu misalnya 300 juta, nanti jaminannya ya gudang yang dibangun itu. Atau mereka mau beli truk 2 misalnya, cold diesel. Nanti truk
itu yang harus menjadi jaminan. Karena kalau menunggu harus ada jaminan, ya mungkin kapan mau berkembang ini. Jadi Bapak Presiden menginginkan ini difasilitasi, tapi cara memfasilitasinya juga harus mandiri. Ya, tidak bisa ini diberikan dari APBN, tidak. Jadi hanya sekedar diberikan saja tanpa ada yang. Ya, jadi ini harus pembiayaan dari perbankan, kira-kira seperti itu, tidak dari APBN. Dan mereka harus berusaha untuk mengembalikan dari usahanya itu, dari keuntungan usaha. Nah, pastinya tadi ada juga yang mengenai apotik, terus juga mengenai pembangunan penyimpanan gudang penyimpanan di. Nah, itu seperti apa, Pak? Apakah setiap desa nanti akan dibangunkan memang atau hanya di satu terdekat tapi bisa 2 desa? Itu gimana, Pak? Itu menarik ini pertanyaannya. Jadi nanti bisa juga dilihat ya. Jadi kalau misalnya desa itu hasilnya itu sedikit ya. Desa yang lain juga sedikit. Mereka bisa buat kerjasama koperasi. Jadi satu gudang untuk dipakai 2 atau 3 koperasi ya. Itu namanya kerjasama koperasi. Dalam koperasi juga ada namanya prinsip kerjasama. Semakin koperasi itu banyak bekerja sama, dia semakin efisien, skala ekonominya akan terbentuk. Tapi kalau misalnya di daerah itu mereka hitung mereka mampu untuk sendiri dan untuk pengembangannya, ya silakan dibuat misalnya cold storage pendingin untuk hortikultura, atau misalnya untuk padi atau untuk jagung mereka buat misalnya gudang untuk yang keringnya, kira-kira seperti itu. Jadi tergantung nanti hasil yang mereka hasilkan, petani-petani atau peternak yang dihasilkan oleh anggota masyarakat yang ada di desa itu. Berarti saling bekerja sama untuk menghasilkan itu ya, Pak? Harus, ya. Terkait UMKM nih, Pak. Bagaimana Bapak melihat UMKM yang ada di Sumatera Utara ini, Pak? Ya, UMKM kita mereka bergeliat, tapi memang masih banyak masalah-masalah ya, masalah permodalan, masalah pemasaran, masalah SDM, termasuk juga adaptasi terhadap teknologi. Jadi kita lakukan pelatihan-pelatihan, kalau kita bisa secara komprehensif menyelesaikan masalah-masalah ini, saya yakin UMKM kita bisa tetap menjadi tulang punggung perekonomian kita. Yang sekarang porsinya bisa mendorong 46 kontribusi UMKM untuk provinsi kita. Tadi kan Pak ada juga sempat Bapak mengatakan bahwa pencairan dana modal awal itu sebesar 3-5 miliar gitu, Pak. Nah, untuk Koperasi Merah Putih di Sumatera Utara ini apa saja yang menjadi syarat yang harus dipenuhi, Pak, oleh pihak koperasi untuk bisa mengakses dana ini agar semuanya juga terpenuhi kebutuhannya? Ya, kalau untuk koperasi percontohan itu sudah final, itu dananya plafonnya 5 miliar. Tapi koperasi di luar percontohan itu memang belum keluar keputusannya. Tapi yang kita dengar plafonnya sekitar 3 miliar. Nah, persyaratan yang diperlukan untuk itu tentu harus sudah berbadan hukum. Jadi koperasinya itu sudah berbadan hukum. Dia sudah punya izin-izin usaha. Tentu mereka harus menyiapkan proposal bisnis yang layak. Nah, tentu juga perbankan nanti akan lihat apakah itu layak. Lalu kalau dibutuhkan jaminan, misalnya jaminannya ya apa yang mereka mau bangun, apa yang mau mereka beli. Kalau perlu tambahan, ya komitmen dari anggota atau pengurus mana yang bisa dijadikan menjadi jaminan dari pinjaman yang mau mereka lakukan, kira-kira begitu. Berarti terkait proposal ini juga ada pelatihan seperti yang Bapak bilang tadi kan, itu akan didampingi sampai pencairannya. Betul, kami akan bantu mereka untuk menyusun proposal bisnis yang layak, yang sesuai dengan kondisi di lapangan, dengan asumsi-asumsi yang bisa mendekatkan sehingga juga ini meyakinkan perbankan, kira-kira seperti itu. Untuk Koperasi Merah Putih ini, Pak, merupakan program yang cukup panjang ya, Pak, nanti. Iya, sangat panjang. Ya. Apa sih yang Bapak harapkan sampai 5-10 tahun ke depan terkait koperasi ini? Ya, kita akan memiliki sebuah data ya. Nanti ini kan akan dengan kita punya koperasi desa, kita akan punya jaringan ya. Jaringan dan big data. Dan akhirnya kita nanti akan bisa mengklasterisasi
dan ekonomi kita semakin efisien. Itu dulu ya, dari sisi pemerintah kita akan punya nanti big data yang sangat besar. Yang kedua tentunya kita berharap mereka akan mengembangkan usaha-usaha karena mereka sudah punya pengalaman ya, berhasil sampai nanti bisa menjadi pelaku-pelaku ekspor. Jadi dari desa nanti atau gabungan dari beberapa desa ini sampai bisa tembus pasarnya itu ke luar negeri. Tapi untuk ke situ kan juga ya Pak? Oh iya, tapi itu kan perlu kita harus matangkan. Benar. Karena harus memenuhi standar-standar internasional ya, kualitas barangnya gitu ya, dan permodalannya. Jadi untuk tahap awal ini mereka harus kuatkan dulu solidaritasnya. Mereka harus percaya dan saling mempercayai, memupuk solidaritas dan berusaha bisa mengembalikan pinjaman di awal. Setelah itu nanti perkembangannya akan sangat luar biasa. Oke, untuk pendaftaran tadi Bapak ada nyinggung juga untuk pendaftaran koperasi Merah Putih ini masyarakat ada untuk biaya di awal gitu. Ya, jadi untuk pembayaran biaya awal. Itu gimana Pak? Boleh dijelasin lebih? Ya, jadi ini memang di koperasi itu ada dua modal dari dalam dan modal dari luar. Modal dari dalam itu ada namanya simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Itulah yang diberikan oleh anggota. Berapa besarannya itu mereka tentukan sendiri di anggaran dasarnya pada saat RAT. Nah, tapi kita dari pemerintah selalu sampaikan jangan terlalu tinggi menentukan simpanan pokok, simpanan wajib, supaya jangan ada hambatan masyarakat untuk mau menjadi anggota. Yang paling penting sebenarnya komitmen dan konsistensi untuk membayar simpanan wajib, ya kan? Nah, tapi nanti tentu usaha-usaha mereka ini mau berkembang, ya mereka sendiri yang harus memikirkannya. Kalau mereka melihat bahwa pengembalian modal dari usaha yang dibuat itu bagus secara ekonomi, logikanya pasti mereka juga akan mau memberikan investasi, baik itu simpanan sukarela, karena mereka akan mendapatkan SHU di kemudian. Kalau mereka melihat ini sesuatu yang menjanjikan. Oke, berarti terus ada pendampingan sampai nanti semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Kami siapkan, kita punya pendamping koperasi di Provinsi Sumatera Utara, nanti pemerintah pusat juga pasti punya konsen yang sama. Oke, siap Pak, terima kasih banyak. Terima kasih kami. Tapi Pak, ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak, terakhir. Ya, silakan. Ya. Boleh beri harapannya kepada masyarakat Sumatera Utara terkait koperasi ini Pak? Ya, kami berharap masyarakat Sumatera Utara yang berada di desa dan kelurahan, ayo mendaftarkan diri menjadi anggota, aktif mengawasi, aktif menggunakan jasa-jasa atau produk barang dari Koperasi Merah Putih. Kita yakin ini adalah era kebangkitan ekonomi kita sesuai dengan amanat konstitusi kita, di mana ekonomi harus dikelola oleh rakyat, rakyat harus mandiri, rakyat harus berdaulat di negerinya sendiri dengan mengelola seluruh potensi kita yang ada. Dengan demikian kemiskinan pasti akan berkurang, masyarakat akan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Mistar TV ini. Dan Sobat Mistar, itu dia tadi perbincangan kita terkait koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih yang nantinya ini banyak memberi peluang untuk meningkatkan usaha di masyarakat. So Sobat Mistar, itu dia tadi. Terima kasih. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.